Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Fauzia dengan NIM 2124148. Saya Siti Fadilah dengan NIM 2124150. Jadi tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir, yaitu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Korilidi Muslim. Selamat menyaksikan. Siti, menurut kamu bagaimana perkembangan Islam modern di Brunei? Aku lihat di Brunei itu mempunyai nilai-nilai Islam yang sangat kuat. Iya, dalam pandangan aku, Brunei berhasil menggabungkan tradisi Melayu dengan sistem pemerintahan Islam melalui konsep Melayu Beraja. Hal ini dapat memperkuat hukum dan pendidikan di sana. Betul, aku baca buku Islam dan negara-negara di Asia Tenggara. Di situ dijelaskan bahwa Brunei itu merupakan salah satu negara yang paling konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan modern. Kalau petani di Thailand, menurut kamu mengapa mereka masih mempertahankan Islam walaupun menjadi minoritas? Menurut aku karena sejarahnya kuat. Dalam buku Patani dalam Lintasan Sejarah karya Abdullah Zakaria dijelaskan bahwa Patani ini dulunya yaitu kerajaan Islam Melayu, sehingga identitas itu masih melekat sampai sekarang. Aku setuju. Aku juga baca Islam dan politik di Asia Tenggara, karya Fakhri Ali. Di sana dijelaskan bahwa lembaga pendidikan Islam seperti pondok dan madrasah mempunyai peran besar dalam mempertahankan Islam di Thailand Selatan. Kalau Filipina, kenapa ya umat muslimnya mempunyai perjalanan politik yang panjang? Karena mereka menghadapi kolonialisme berlapis dan marginalisasi politik. Aku ingat pernah membaca buku Dinamika Islam di Mindanao, karya Syarifuddin Jordi. Di sana dijelaskan bahwa Muslim di Mindanao tersebut berjuang sejak masa Spanyol sampai modern. Benar, dalam buku sejarah Islam Filipina, Sejarah dan Gerakan Pembaruan karyanya Alimuddin M. Ali, dijelaskan bahwa perjuangan itu akhirnya sampai pada pembentukan BARMM sebagai wujud otonomi Muslim. Nah, kalau menurut kamu pendidikan mempunyai peran apa dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara? Perannya besar banget dong. Pendidikan Islam membuat identitas Muslim tetap bertahan di negara minoritas seperti Filipina dan Thailand. Dalam buku Sejarah Islam di Asia Tenggara dijelaskan bahwa pendidikan Islam ini adalah fondasi utama dalam penyebaran Islam modern. Setuju, bahkan di Brunei pendidikan Islam menjadi basis konsep MIB untuk membentuk masyarakat Islam yang berkarakter. Menurut kamu, apakah perkembangan Islam di Asia Tenggara itu seragam? Menurut aku tidak. Setiap negara punya kondisi berbeda. Brunei berkembang lewat negara, Thailand berkembang lewat pendidikan dan budaya lokal, dan Filipina berkembang lewat perjuangan politik. Iya betul, itu juga sejalan dengan pendapat Profesor Azumadri Azra dalam buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Dijelaskan bahwa di sana Islam berkembang secara di Asia Tenggara itu berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial dan politiknya. Jadi dari pembahasan kita tadi jelas bahwa perkembangan Islam modern di Asia Tenggara itu berbeda-beda. Brunei berkembang lewat negara Islam modern, Thailand lewat tradisi Melayu dan pendidikan Islam, sedangkan Filipina melalui perjuangan panjang hingga tercapainya otonomi. Setuju. Dari referensi yang kita baca tadi menunjukkan bahwa faktor sejarah, politik, dan pendidikan itu mempunyai peran besar dalam perkembangan Islam modern di kawasan Asia Tenggara.